Pramusim telah usai, 3 kalahan ya, 2 kemenangan diraih oleh tim kita. Rosenborg kalah, Arsenal kalah, Liverpool kalah. Liverpool paling gila lagi, udah terakhir pertandingan terakhir pre-season kalah 0-3 ya. Dan sekarang kita masih berkutit dengan cedera pemain ya. Berkutat, bukan berkutit. Berkutat. Gitu ya. Ada nggak berkutit? Gue lagi. Gue baru nyadar pas ada ngomong. Pokoknya gue, ya emang ada yang aneh dikit. Ada nggak berkutit gitu? Kalimat berkutit. Lu pernah dengar di mana? Efek stres gitu loh. Oke. Stresnya dia beda tapi. Beda emang. Ya, tapi 3 kalahan, hanya 2 kemenangan laga pramusim. Ini satu pertanda buruk lah ya. Kita harus sebagai fans harus cemas ini. Meskipun banyak pemain yang beberapa pemain bintang kita belum main ya. Bruno, Dalo, Kobbie Mainoo, Zirkzee juga belum. Siapa lagi? Lisandro Martinez, Garnacho. Satu lagi siapa tuh? Kobbie Mainoo, Shaw, Altay Bayindir. Udah. Nah, sekarang ini minggu-minggu krusial. Karena 3 pemain, ada 4 pemain yang seharusnya kita incar dan kita lihat apakah Dan Ashworth, ya, Omar Berrada ini memang Avengers barunya Manchester atau memang lagi-lagi hanya bualan media saja ya, orang ini ya. Atau mereka ini kayak apa ya, kayak mesin yang memang sudah ngegas dulu di awal, gas di awal. Ternyata tai, bocor. Ternyata tai. Nah tapi kan faktornya banyak, kita nggak bisa ngejudge karena memang kita posisi harus menjual pemain juga untuk cari cash flow lah, nggak bisa segampang itu ya. Betul. Nah sekarang minggu depan ya kita lawan City ya, atau 2 minggu lagi? Minggu depan, pas tanggal 10. Bukan minggu depan ya? Tanggal 10. 5 hari lagi Pak. Oh iya, maksudnya minggu ini. Minggu ini loh. Minggu ini maksudnya Sabtu ini. Minggu ini. Gimana Ken? Amin. Bisa lah ya. Semua tergantung kau Kenny ya guys. Jadi kalau tiba-tiba kita tidak ada live, berarti salahkan kau Kenny. Sambil nunggu gua karena nanti bisa gitu. Wow. Sempit banget tuh. Nempel semua kayak kepalanya begini. Nah, ini match penting soalnya ya. Iya penting benar. Nah, di satu sisi City gila-gilaan Haaland tetap moncer Pak. Apapun kayak ada faktor non teknis di luar sana ya, kayak Julian Alvarez lah yang katanya bakal hengkang. City tetap City men. Tapi beberapa pertandingan sebelumnya juga kalah. Kalah juga lawan ya. Barca kalah. Tapi lawan Chelsea kan menang dia. Lawan Milan kalah. Ya kan betul ya? Lawan Milan ya. Kan pakai pemain muda kan. Iya, tapi tetap nyekor gitu loh. Tetap secara permainan bagus. Tapi tetap di atas kertas ya, kita sebagai fans ya ini bahaya lah. Tetap realistis. Tapi kita sudah nggak ada Amrabat tuh ini. Itu dia. Gak ada Amrabat tuh. Itu sepenting dia. itu kan? Iya. Karena kita nggak bisa main formasi 4-6. Nah, tentang pemain baru, ada 4 pemain yang harusnya deal ya, termasuk Amrabat lah. Amrabat loan lagi katanya, Ugarte, Delit sama Mazraoui. Dan yang terbaru sekarang dari Fabrizio Romano sekitar setengah jam yang lalu, ya kan bilang kan, ini lagi di-push, benar-benar di-push. Padahal itu udah lama. Makanya itu seperti berita yang tidak perlu diberitakan. Iya. Ya udah tahu lah memang lagi. Gue udah bilang Fabrizio tuh agak tap in sih menurut gue. Iya pasti lah. Aku udah share yang kemarin kan, yang lu tanya tuh di grup. Lu dapat dari mana? Transfer tuh yang iya. itu kan udah lama kan? Iya. Double bid ke Mazraoui sama Delik, MU pusing gitu loh. MU bener pusing itu ada 2 arti, maksudnya pusing pala atau memang beneran pusing. Nah, betul nggak? Betul. Nah, waktu gue baca tau, ini pusing yang mana nih? Nah, dua-duanya kayaknya. Ternyata. Jadi gimana? Kayaknya urgent banget sih. Urgent lah, lu kalau lihat dari kemarin pas lawan Liverpool aja. Iya. Itu 4 back kita. Udah gak ada harapan, Pak. Enggak, kecuali Harry Amas ya. Ya, aku gak bisa ekspektasi banyak kalau Harry Amas. Evans, 17 tahun. Lindelof sama AWB, even AWB ya. Setuju. Gak bisa diharapin, Pak. Betul, setuju. Bener-bener kemarin kebobolan tuh gara-gara defense kita. Defense kita ya. Emang gua pertama gagal Casemiro sih. Tapi Casemiro parah ya. Udah parah sekali musim itu. Digocek kayak gitu loh, digocek bocah kecil loh. Gampang sekali. Iya. Jadi lu buat jatuh sempoyongan, Cok. Maksudnya dulu kalau kita defend ya. Lu ada sebut gak sih misalnya kayak sepersekian detik lu tahu nih dia nipu nih. Ya, jadi lu bisa ini loh. Dia udah pasrah udah. Dia tahu udah menang dia langsung rebut aja Pak udah. Itu kayak refleksnya udah berkurang. Udah berkurang banget. Udah berkurang memang harus diakui. Parah, Pak. Makanya sebenarnya dilema. Sekarang mau jual Casemiro yang mau tuh cuman Arab, itu pun cuman isu. Itu pun gak ada omongan. Itu pun tidak ada berita yang benar-benar konkret kalau klub dari Arab melakukan tawaran. Katakanlah Ederson tuh konkret Pak. Ada yang nawar, Al Ittihad, Al
Nasser, ya kalau nggak salah. Tapi akhirnya ditolak kan, karena harganya nggak cocok. City mintanya 60. Ya. Casemiro menurutku bualan media nggak sih? Kalau jadi Liga Arab ada yang tertarik, ya mungkin tertarik, ya, cuma begitu tertarik. ini, ya kayak udah nggak ada lanjutan lagi udah. Betul, makanya nggak ada yang benar-benar konkret kayak oke, aku mau beli Casemiro nih, melakukan tawaran nggak ada. Iya. Harapan satu-satunya kita tuh hanya kayak bualan media aja, Iya. supaya untuk menarik pembeli gitu. Kan nyatanya kan nggak ada. Itu juga berlaku pada Lindelof. Iya. Ada tawaran Nggak ada. yang konkret dari Galatasaray kalau nggak salah ya, Fenerbahce. Fenerbahce Galatasaray itu. Yang siapa namanya Mourinho itu di mana sekarang? Fenerbahce. Fenerbahce. Ya? Nah, kan Fenerbahce kan yang katanya mau beli Lindelof. Mana? Nggak ada kan? Mana ada nggak tawaran yang konkret gitu loh? Nggak ada. Parah Pak Casemiro. Susahnya MU itu sekarang jual. Iya, Kita harus jual dulu baru datengin pemain. Tadi setelah kena tipu sama si Fabio Carvalho. Yes. Itu dia setelah itu sekali kena gocek lagi sama si Jota kan. Ya, Gampang Jota. banget cuma di fake sekali udah langsung lewat Pak. Waduh gila. Emang sih dia beberapa kali umpan ke depan ya. Ya. Kayak umpannya ke Mount. Bagus. Bagus tuh, oke lah. Sama ke Rashford yang langsung sangat ke sayap. Tapi ya lebih banyak lepas juga. Banyak ya yang lepas pasti juga. masing pendeknya itu loh, banyak nggak nyampe ya. Dan kayak mismatch gitu nggak sih? Iya. Gue maunya ke sini, teman gue udah lari. Gitu loh. Aku nggak tahu ini siapa yang salah ya, atau antara dia yang nggak bisa. Udah uzur lah, udah uzur. Uzur ya? Udah uzur. Refleksnya udah lambat banget. Udah lambat banget Pak. Gue nggak bilang kemarin lawan Liverpool itu mainnya jelek. Iya. Mainnya oke, aku suka. Oh bahkan menurut gua lebih bagus MU daripada Liverpool sebenarnya. Sebenarnya ya. Iya. 90 menit peluang, atau 90 menit. Secara peluang, ya kan? Jauh. Secara tendangan ke gawang, Iya. secara kita created chance-nya oke menurutku. Liverpool tuh bagus ketika bereaksi. Iya. Kita kebingungan di sepertiga lapangannya mereka. Ya, Passing nggak jelas lah. Passingnya di mana, kanan kiri. Bola ketika lepas atau salah passing, Liverpool langsung bam. Paling cuma 2-3 kali passing itu udah sampai ke depan. Iya. Itu loh yang membuat Liverpool lebih berbahaya daripada kita. Dan terlihat lebih berbahaya. Iya. Dan back kita ngelawak. Back kita hancur. lambat sekali Pak. Gimana siapa Evans ya? Cuk? Atau Maguire Lindelof ya? Evans itu back pilihan keberapa sekarang? Keempat. Ke Kita utamanya udah pasti Rica Euro. Cadangannya Maguire, Lindelof. berarti kelima. Iya. Cadangan kelima nih, Iya. pilihan kelima. Lindelof, pilihan keempat. Iya. Ya kan? Kayaknya ke-6 deh. Fish dulu deh. Fitz dulu. Oh iya, masih boleh Fitz sama nggak Bennett apa-apa. Pak. Fitz juga cedera kan? Oh iya benar Iya cedera kan? Pak. Fitz juga Oke. cedera kan? Sekarang ini apa yang lu harapin dari pemain cadangan keempat dan kelima gitu loh. Gue udah bilang Johnny Evans tuh tidak ada pentingnya. Kita nambah kontraknya dia tuh nggak ada pentingnya sebenarnya. Terserah orang bilang oh dia legend apa. Lu mau mainin dia lawan West Brom kayak West Ham kayak lawan Fulham lawan tim-tim kecil-kecil lah kita bilang. Bahkan lawan Southampton yang baru promosi aku nggak yakin Evans itu bakal bagus. Iya dia pas masa jayanya pun sebenarnya B aja. Prime-nya aja dia biasa aja kok. Ya back bagus cuma ya nggak bagus gimana banget lah. Biasa aja standar. Iya. Makanya. Terus sekarang gimana kita mau jual kalau nggak ada tawaran konkret gitu loh. Nah, sekarang kalau pemain kan paling yang konkret AWB sama McTom ya. AWB yang konkret, McTom yang kayaknya enggak. Ya, belum tentu bener tuh. Fulham iya, ngebit kan aja gitu juga kan. lama banget ya. Iya cok, makanya aku lihat tim-tim lain tuh kayak gini ya. Kalau kita beli itu sebenarnya bisa, ya kan? Karena pemainnya mau ke kita. Kita jual ini loh. Iya. Warisan-warisan yang dulu-dulu cecungu-cecungunya Ed Woodward ini nggak bisa keluar. Kan itu yang berita susah. terakhir tuh AWB MU turunin lagi harga itu dari 20 ya. Dia minta 20 atau 25 ya? AWB minta 20. Dia apa? 15-20 kan? 15-20 ya? 15 sampai 20. Akhirnya MU turunin lagi jadi 18 kalau nggak salah. Udahlah 18 tuh ambil lah. 18 ambil. Iya. Mintanya pertama 20 Iya ya. makanya berarti ya. nggak tahu putusannya gimana tuh. AWB juga aduh ampun ya. Emang sih dia bisa carry-nya bagus ya, bener ya. Berapa kali ke depan, tapi depan mentok Pak. Mentok, mundur. Nah, belakang mundur, passing iya. ngaco Dia apa segala macam. nggak bisa crossing kan. Iya. Terus nggak bisa, maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada. Kalau Dalot masih bisa tendang dari luar misalnya gitu, tendangannya masih oke. Kalau AWB kan juga lumayan ngangkat lah, ngangkat lah. AWB kan nggak bisa. Crossingnya. Nggak tahu kemana Pak. Jauh, Cok. Padahal udah bagus taruh ke AWB pas crossing nggak tahu ngaco. Udahlah emang udah nggak bisa Pak pakai AWB Pak. Ini yang mengkhawatirkan itu kalau West Ham nonton udah nggak jadi dah. Iya. Ya kan? Oh gini. Maksudnya gue nggak jadi beli West Ham, nggak jadi beli AWB pun nggak apa-apa. Masih banyak pilihan lain. Katakanlah kayak back kanan yang kayak Van der Sar gitu-gitu mungkin harganya 30-35 nggak apa-apa. At least lebih
bagus. Dan lebih mudah daripada AWP gitu loh. Gue bisa cari back kanan lain kok gitu loh. Nggak perlu AWP, lu kalau memaksakan harga segitu nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi semoga nggak dilihat lah dari precision doang lah ya. Semoga lah ya. Nah sekarang kalau misalnya kita berandai-andai delete nggak jadi. Ya. Kacau. Enggak lah. Maguire Martinez dan Maguire Martinez dipastikan bermain di Community Shield besok. Oh iya pasti dong, harus dong. Kayaknya nggak ada lagi. Kalau delete andai kata kebeli pun nggak mungkin ujung-ujung langsung main. Langsung main mungkin. Pasti Maguire Martinez ya. Make sense. Iya. Parah Pak. Kayaknya Mazraoui dulu yang butuh dicepetin. Katanya udah book tanggal ini. Selasa katanya. Besok. Makanya. Terus Selasa Kamis. Gak tahu makanya semoga. Selasa 48 jam ke depan. Oh ya udah nggak mungkin dong mainnya 5 hari lagi. Ya, udah dibeli medical check up pun udah oke pun belum latihan dan nggak mungkin main. Berarti ya kayak Dalot, tapi ada Dalot apa Xiao sih masih sih untungnya ya. Xiao emang udah dong. Emang dia nggak ada masalah kan? Nggak tahu balik-balik gue ada masalah nih. Kapan dari Euro gue kan main di Euro kan 90 menit juga final doang kan? Nah, maksa kan itu maksa juga. Sekali. Iya, tapi kan maksudnya kan ada kemungkinan main lah. Walaupun nggak 90 menit tinggal diganti aja udah. Ini main dulu lah di awalnya gitu loh. Yang masalah tuh Malaysia Pak. 2 bulan lagi loh. 2 bulan lagi. Waduh Pak. Itu pun kalau nggak kambuh lagi. Lu lihat kalau cedera kayak gitu kan jelas masih ada kemungkinan bisa kambuh lagi ya. Itu lutut ah? Lutut. Kenapa Jok? Kenapa? 2 bulan Pak. Kan bisa dilatih kan? Ya waktu latihan terlalu keras mungkin ya. Apalagi tipikal Belanda gitu ya. Tapi kalau kita lihat Hari Amas kemarin, kayaknya Hari Amas bakal jadi ini sih. Iya pilihan ketiga lah. Ya Enggak pilihan kedua Pak. Iya, Malaysia. Tapi Xiao ya habis Amas. Ngomongin soal Hari Amas, tahu-tahu sempat ngeluarin statement kan kayaknya Rashford sama dia kurang cocok. Ya lu ngerasa gak ada? Si Rashford tuh emang bener ya? Gak bisa tektokan sama Amas. Gua gak tahu. Hari Amas tuh kalau setiap kali overlap gak pernah dipasing. Itu makanya gue gak bilang mereka gak cocok. Rashfordnya maruk. Iya makanya kenapa? Dia selalu pasti ke tengah. Ke tengah. Dia pasti 3 kali Toby Coiler. 3-nya gagal Pak. Ke tengah semua kan. Yang passing pertamanya tuh salahnya Rashford gue bilang. Dia pasti di belakang Cuk. Iya. Belakang kakinya makanya. Lah ini gimana bisa dikontrol ya kan? Paling enggak kan lu kasih bola. Dua-duanya di belakang Pak. Iya dua-duanya yang kedua juga ya. Iya dua-duanya di belakang. Yang gua nonton yang pertama kalau nggak salah di belakang itu. Ini salahnya Rashford. Iyalah. Kalau kayak gini kan bolanya ketinggalan. Padahal Hari Amas sudah masuk Pak. Makanya. Lu kan bisa di crossing. Aku nggak bisa bilang mereka nggak cocok karena nggak pernah dipasing kok. Ya makanya jadi kayak ada gap gitu loh. Kayak nggak mau dipasing Pak. Kalau saya dipasing ya. Iya kalau pasti. saya dipasing. Dan crossing Amas juga bagus. Iya betul. Kemarin tadi pas crossing si McTom. Ya. Yang hampir gol itu kan sayang banget. Oh iya. Bagus kok. Hari Amas bagus. Hari Amas tuh mainnya persis Xiao, gue bilang. Cuma menurut gua yang salah dia adalah dia belum bisa ngatur stamina ya. Lu lihat gak? Gue perhatiin ya babak pertama itu sebelum babak pertama habis dia udah ngos-ngosan parah Pak. Jadi kayak dia fisik semangat banget kali ya. Saking semangatnya jadi dia nggak bisa ngatur stamina dia. Kalau Xiao kan lebih tenang ya. Tahu lah. Santai, bisa ngontrol gitu. Waktunya gua speed waktunya gua diem santai gitu. Kalau dia gaspol terus maju mundur. Bukan salah di mana, tapi emang bagus sih sebenarnya bagus. Agresif. Ya, gue gak bisa nyalain. 17 tahun anak muda ya pasti. Lawannya lagi salah. Adrenalin rush lah ya. Adrenalin rush. Iya, gitu. Lawannya salah kan. Dia mau nunjukin kan kalau gue bisa jaga salah nih. Dan beberapa kali salah gak bisa ngelewatin. Emang bagus. Cuma itu gara-gara stamina jelek, fokusnya jadi hilang Pak. Ya, makanya yang gol ketiga gol ketiga kedua ya. Itu udah posisi 4 lawan 3. Posisi Amas itu udah 2 orang tau. Enggak. Belakangnya dia ada. Masih ada satu lagi. Connor Bradley kan masuk kan. Iya. Itu salahnya tengah. Gue gak bisa nyalain tengahnya juga karena kita ke counter, posisi udah berantakan. Kita posisi nyerang 5 orang di depan. Passing, nggak ada yang dapat. Jadi kan itu kan one two kan. Yeah. Bradley sama si Salah. Yes. Jadi dia passing ke Salah. Salah tuh ada yang jaga kok. Ada yang jaga juga, nggak sendirian. Ya tapi lewat kan? Nggak lewat. Dia cuma nahan bola doang kok. Tiba-tiba yang ini masuk ke dalam. Berarti masuk dong. Berarti masuk. Di passing Salah. Jadi si Amas itu ya efeknya kurang. Makanya Amas kan pasti bingung. Gue majuin Salah, gue mundur juga salah. Ya kan? Gue menghadapi Salah lagi. Udah posisi serba salah dia. Udah pasti itu tanpa gua lihat udah pasti gol. Gua lihat itu gol ini pasti. Gol semudah itu. Ya makanya ya menurut gua sih kelemahannya si Amas ya di situ dia mungkin saking semangatnya atau apa jadi nggak ngatur
Stamina-nya nggak diatur lah. 17 tahun sih, nggak bisa Ya disalahin. oke enggak, not bad. Tapi- Menurut tuh bagus. Tapi terlepas dari hasil pramusim ya, yang kita bisa katakan 3 kekalahan 2 kemenangan. Nah, overall ini secara gameplay ya, secara gameplay ya. Udah oke nggak? Mulai terbentuk. Wah, Mulai oke sih. terbentuk. Lawan Arsenal babak pertama yang 20 menit Ya. awal itu bagus. Bagus. Bagus, transisinya cepet. Gue Ya. suka. Cuma semenjak Højlundnya hilang, hancur. ganti sama Nah. si anjing Hannibal itu. Semenjak itulah petaka terjadi, Pak. Dan kalau Semenjak nggak ada Højlund. ya, dan kalau tengah sama back kita nggak ada permajaan, gue nggak yakin musim depan. Maksudnya, aku selalu bilang Ten Hag kalau masih nanganin MU, mainnya bakal lebih bagus. Nah. Tapi kalau masalah ini cedera lagi. terulang lagi, ya udah. Ya udah. Apa mau dikata, Pak? Mau gimana lagi ya? Nggak ada permajaan squad di tengah sama di belakang karena para cecungu yang gue bilang tuh McTominay, Lindelof, siapa lagi yang harus keluar? Casemiro? Enggak. Casemiro keluar nggak ada harus harapan sih. sih gue. Iya, harus tapi keluar nggak tapi bisa. nggak ada harapan. Hannibal, siapa lagi yang harus keluar? Anthony? AWB gitu-gitu. Anthony? Mereka Anthony. gak ada yang mau des. Anthony itu enggak. Yang highlight yang gue lihat ya dia, yang paling bagus adalah dia muter dijatoin ya. Saat dia jatuhin begini kan apa namanya? Terungkup ya apa sih? Tengkurap. Tengkurap. Dia diem doang, Pak. Nontonin bola kemana gitu. Tapi dia sampai tengkurap. Dia bilang, "Gancil bangun anjing." Itu masih bola masing-masing di sekitar lu. Dia masih tidur nyantai dia ada gini. Ngapain bangsat lu? Jadi yang nanti wasit loh, kok nggak ada pelanggaran ya gitu. Bola masih jalan tak deket-deket dia tuh masing-masing itu. Dia diem doang. Lama banget tuh ngejacil dia. Ya mungkin itu ada benernya Ernest, tapi sakit. Ayolah. Jatuh kan tangannya sakit. Fuck. Kalau nanti lawan Ya, itu permajaan squad itu penting. Itu Oh, para lihat, bro. para orang-orang yang gua sebutin tadi, itu kalau susah keluar, kita nggak kemana-mana, Cuk. Musim Iya, depan bro. nggak kemana-mana. Tapi kalau musim lalu kita ngorbitin Kobe Mainoo sama Garnacho. Musim ini misalnya kita ngorbitin Amas sama Collier. Iya. Itu Pasti. udah bagus kan. Untuk tim sebesar Bagus, MU kan bagus untuk banget kok. peramajaannya satu musim 2 pemain muda Bagus, kan udah bagus, bagus bagus. banget tuh. Peremajaan bagus, tapi kita tujuannya untuk juara. Ya. Bukan cuman untuk mengorbitkan pemain muda. Ya. Pemain muda kalau panutannya jelek, jadinya jelek. Gitu loh. Ya. Kalau dia disanding, gini ya, Toby Collier bagus kalau dia bermain sama Bruno, Mason Mount, even Casemiro aku bilang dia bisa bagus. Bagus kok. Kalau dia dibarengin sama McTominay, hancur. Mati lah. Iya. Nggak karuan Nggak pasti. berkembang juga Nggak berkembang, permainannya. karena dia melihat mentorku aja yang lebih senior Mainnya nggak begitu. mainnya begini, nggak kemana-mana. Iya. Dia nggak punya apa ya, nggak ada contoh lah gitu loh. Lu liat Collier kemarin tuh, pressingnya sih bagus, Pak. Yes. Lu liat yang awal-awal abis intercept langsung passing si Mount juga ya. Ya visinya memang Sayang. bagus. Iya, sayang. Visinya memang bagus. Kalau Collier dari Itu muda terlihat lebih skillful lah daripada McTom. Iya. Lebih Tapi ya tekniknya gitu, lebih bagus. gagal nggak kematangannya ya gol kedua terjadi kan. Yang dia 2 masalah. Itu kan sebenarnya nggak boleh terjadi. Lu nggak boleh gagal tuh posisi kayak gitu, ya nggak? Iya. Lu buang kayak lu fallingin salah kayak apa kayak dia cuma nggak nyampe udah diem dia kalah lah udah ya udah Ya kurang boba. pengalaman lah. Kan Ya, masih makanya muda. itu Iya. jadi pelajaran berharga juga buat mereka Betul, berdua betul. tuh. Makanya gue Collier. bilang Casemiro karena tidak ada harapan dijual, mentor lah. Ya. Mentor lah, setahun terakhir mentor lah. Ya. Gitu loh. Oke, sebelum kita bahas soal City ya, sekarang gue tanya urgensinya nih soal kedatangan pemain baru ya. Ugarte kayaknya, Sangat perlu. Sangat perlu lah. Aku bilang sangat perlu. tapi tidak mungkin. Gini, bursa transfer terakhir kapan? Akhir Kalau Agustus nggak salah, atau? awal September. 1 Oke. atau 2 September. Berarti kita Waktu masih- Indonesia ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 bulanan lah ya, Bulanan, kurang iya. lebih ya. Tapi yang jelas, yang sekarang dikejar ini kan dua backnya Munchen kan? Yes, Ya. Mas Si Rui dan- Delit sama Mas Rui. Kapan kira-kira dealnya? Atau kira-kira mungkin nggak dia tiba-tiba Minggu ini kayak sih aku tiba-tiba kayak switch lagi ke Brand White gitu misalnya? Mungkin Minggu nggak? ini, minggu ini. Nggak berani nggak mungkin. Udah pasti Minggu ini, dua minggu ini Munchen kayaknya ini ya, pasti. salah ya? satu pasti deal. Minggu Oh ya? ini, iya. Minimal Mas Rawi dulu lah. Ya karena AWB kayaknya close lah ini. Ya, Ya, 18-20 kayak- lepas lah. ya, akhirnya Dengan close lah. ini mungkin sisa add-onnya aja Ya, yang ya. ribet. MU kan sekarang ya nggak mau kayak dibully lagi kan. Betul. Kemurahan juga lu dibully ya kan. Pinter-pinter dikit lah kasih add-on gitu loh. Iya. Sisa itu aja. Harus nggak menurut? AWB deal, Sepenting itu nggak? Mas Rui masuk. Sepenting itu nggak? banget. Penting banget. Nas. Penting Lu lihat banget. kemarin nonton Liverpool. Kita nggak jelek kok mainnya. Aku bilang bukan jelek. Defense-nya hancur. Itu Arnesto tuh yang masih kesel loh. Dia nonton MU padahal dia menang 3-0, dia masih kesel karena apa? Karena dia lihat MU mainnya lebih nyerang. Berani pegang bola kita. 18 shoot, Pak. 18 shoot, 8 shoot on goal. MU dia cuma 9, Iya. 5 shoot on goal. Oh, overall Dan lebih kebetulan bagus. mereka lebih klinis gitu loh. Ya karena back kita bapuk aja Betul. sebenarnya. Lu lihat gol pertamanya itu yang Dari kanan. Lindelof.
pelan banget cok nutupnya cok. Dia kalau nutup ya pakai lari tangannya. Buat Evans tuh Lindelof sih. Lindelof itu. Oh. Dari gaya larinya gue udah tahu nih Lindelof nih. Bangsa cok. Kalau lari tangannya di belakang gini-gini jancuk. Yang gol keduanya pun si AWB kan kalah. AWB. Kalah lari kan? Ya AWB. Ya kan kalah speed kan, kalah lari, kalah nutup. Sama Jota ya? Sama Jota ya? Jota yang di kiri. Yang ya gue itu kalah lari jadi bapuk backnya emang bohong. Mau gimana lagi? Ya, backnya parah sih. Makanya menurut nanti lawan City sih ini bakal membuka semua sisi kelemahan kita sih. Sebenarnya sisi kelemahan kita udah dibuka gitu loh. Nggak, kita udah tahu sebagai fans. Iya, maksudnya bakal makin kelihatan nih. Lawan City lu bayangin deh, Amrabat udah nggak ada. Inter berarti inti siapa? Casemiro, Maino, Bruno. Ya Casemiro. Gua rasa sih pasti posisi Amrabat dimainin Bruno sih. Maunya tetap 10. Kalau gua rasa. Berarti Casemiro, Bruno, Mount. Maksudnya harus gitu. Numpuk lagi gelandang di Maino tengah. nggak bakal main. Menurutku Maino bakal main. Menurutku Maino bakal main. Kok gue lebih setuju ini ya? Casemiro, Bruno, Mount. Karena kalau gini ya. Nggak balance dah. Iya nggak balance. Pak. Nggak balance sih. Bayangin lu tinggalin Casemiro di belakang. Tapi untuk cari keuzuran dia acak-acak banget sih. Maksud tuh. Tapi Maino tuh bukan tipe yang menunggu di belakang loh. Bukan yang stay di belakang. Gua tahu. Tapi dia maksudnya ya dia oke lah buat box to box. Box to box kan. Maju mundur kan. Iya, Maino tuh lebih agresif juga. Iya. Tapi maksudnya lu kalau Casemiro tinggal di belakang sendiri ya hancur memang. Bahkan dia final aja, dia nggak mau main kan. dia bilang kan siapa saudara Amrabat ya? Nyeri kan. Alah, Pak Bimo takut dia itu. Kakinya masih keseleo kan. Gak bisa Pak, abis Pak dibantai City Pak, beneran dah. Lu kalau Casemiro mati Pak, passing nggak bakal bisa nyampe. Defense juga gampang banget dilewatin, udah. Yang waktu final Piala FA siapa ya berarti ya? Amrabat, Maino sama Bruno. Iyalah. Iya dong. Bruno-nya kan false nine kan? Kita main 4-4-2, McTom 4-4-2. ya? Kita main McTom Diamond. depan. Kita main Diamond. McTom sama si Bruno tuh depan. Iya, kita main Diamond kan? Iya. Iya. Mati Pak kalau Casemiro. Makanya, terus defense kita siapa? Back kita pas lawan City nanti Maguire Martinez kan? Yes. Ya berarti mungkin kirinya. Makanya gue yakin itu bakal menunjukkan kelemahan kita apa? Karena kita pasti butuh back baru. Yes. Lawan back kita Maguire tuh, aduh. Karena secara posisi masih belum berubah ya. Masih pemain lama ini. Dan satu lagi striker kita nggak ada Pak. Katanya Sancho loh. Katanya Sancho. Iya, katanya gitu. Katanya Sancho, Cok. Aduh. Makanya gue bilang bantai nih. Postnya Sancho karena mau mengekspos kecepatan Ahmad sama Rashford. Katanya gitu. Kenapa kok nggak seksi aja? Belum adaptasi. Pasti main tapi pasti dari cadangan lah. Iya, menurutku jadi cadangan. Kalau kayak gitu mending aku false-nya tetap Bruno, Pak. Casemiro. Jadi bermain Diamond. Diamond lagi. Tetap mau menang kok ngapain lu ganti? Gue malah prefer sebenarnya ya. Bisa loh nih. Casemiro, Maino, Mount, Bruno. Main 4 Diamond. Berantakan gue ya gitu. Depannya Rashford. Amat. Sancho nggak usah. Sancho tuh memperlambat gak sih sebenarnya? Memperlambat emang. Ya, kalau kita posisi ngurung bagus. Betul, ya. Karena dia penguasaan bolanya bagus, main tektokannya bagus. Transisi ya mereka sih. Iya, kalau main transisi gak cocok Sancho. Dan jadi wall lepas Cuk. Sancho. Gak kuat, Cuk. Ringkih, Cuk. Tapi feeling gue McTom lagi. Buat nyundul, Pak. Iya, buat hype ya. Incer tinggi ya. Untuk nge-backup back ini kan. Iya. Jagain Haaland kan. Berat. Back kirinya Shaw. Shaw lah pasti lah. Kanan pasti Dalot ya. Kiper pasti Onana, Maguire, Martinez. Shaw, Dalot. Tengahnya ini menurut gua riskan sih. Ya, tengahnya itu mesti pintar, mesti meras otak. Kalau kita pakai Collier pun pasti mereka Nggak mungkin. Paling terlalu riskan juga. Kalau prediksi paling simpel sih pasti Casemiro, Kobe. Iya kan? Anggaplah kita main 4-2-3-1 misalnya. Iya. Casemiro, Kobe, kirinya Rashford, kanan Ahmad. Depannya Bruno. McTominay Bruno sama McTominay. Gitu. 4-2-3-1 kok. Iya. Bedanya Bruno McTominay bedanya cuma si Amrabat sama Casemiro aja. Iya kan? Iya. Kurang lebih sama semua tuh. Iya, kurang lebih sama. Ya paling kayak gitu, Pak. Ya paling make sense kayak gitu. Tapi masalahnya Pep juga nggak segoblok gitu. Kita bakal lihat nanti kalau Pep menghadapi informasi yang sama dia bakal main seperti apa. Masalahnya Amrabat sama Casemiro ini loh. Work rate-nya udah beda jauh, Pak. Iya. Lu lihat main Casemiro yang menit-menit terakhir. Mbak bola kan dicolong dari belakang kan, kayak lemes banget. Iya. Masa dia tuh udah nggak bisa main 90 menit. Kita harus akui itu, gitu loh. Fokusnya udah kurang,
reaksinya dia juga udah kurang. Sekarang umur berapa sih Casemiro? 30 apa 31? Casemiro 32. 32? Casemiro. Tapi dia Masih tua-tua cok padahal. Iya juga ya. Ada juga. Katanya masalah dia nggak ada bertahan pak. Stamina masih bagus. Ya, pasti prima. Masih prima. Pasti prima seorang gelandang. Betul ya? Berat. Kan ya? 32 ya? 32 ya. Berat pak. Kalau menurut Koken ini ada harapan nggak nanti di Nah, ini. Nah, Cenayang. dia Community Shield indie nih? biasa dia. Cenayang kita. Bisa sih kayaknya. Bisa lah kata Koken ini bisa lah. Feeling gua kalah sih. Hah? Kalah gua feeling gua. Feeling gue juga kalah. Kalah. Ini gue dibantai. Saya tidak percaya dengan Maguire ini. Apalagi Xiao juga masih tanda tanya. Yes. Terus ini kalau Xiao diganti Amas misalnya nggak main ya. Karena di kemarin yang mungkin Amas di sih. MUTV yang di IG-nya MU kan yang muncul di latihan siapa? Garnacho, Xiao, Bruno, Zexi, Bayindir kan? Yes. Xiao nggak ada pak Loh, latihan. tadi bilang sebut, lu tadi sebut Xiao. Enggak, Xiao-nya nggak ada. Xiao-nya nggak ada latihan. Dalo. Maino juga nggak ada. Maino juga nggak ada. Atau ya AWB kanan. Maino kan lagi signing kontrak sama Nike soalnya makanya nggak ada. Lisandro Duit juga kan belum gila balik. lu. Hah? Lisandro juga belum Lisandro balik. juga belum balik. Belum balik ya? Belum balik. Wah, Karena cocok. duluan. Oh iya karena cowok. Karena udah latihan. Bangsat di sana. Bisa jadi kejutan kiri Dalot karenanya Mazraoui. Kiri You never know. kiri Dalot kanannya Mas. Lebih itu kejutannya nanggung. Aku mending Mas Tono sekarang jadi bek kiri. Mas Tono bek kiri. Iya, Iya. itu kayak lebih bagus tuh. Ya, bagus. Udah juga. Itu kalau ditaruh bek kanan kena doku lagi ya. 2 menit kartu kuning dia, Pak. Bahaya. Dia kena pancing nih. Anjing di doku nih. Kapan hari gua kena masuk dikit. City pun belum ada beli siapa ya? Aku nggak merasa. Pemain Savio. Savino. Oh, Savinho apa Savio ya? Savino. Savio. Savino punya Girona kan? Oh. Yang klub adiknya tuh yang di Spanyol. Udah itu aja ya? Udah itu aja. Menurutku City perlu penambahan apa sih? Iya sih, penambahan betul juga. gimana sih? Mereka masih lengkap. Tapi si Pep itu bosenan, Mbak. Betul. Iya kan? Gua setuju. Model-model kayak Grealish gitu kayaknya nggak lama kalau Nggak ada yang lama menawar tuh. juga dilepas sama. Calvin Phillips aja loh. Gak ada yang nawar, Pak. Iya, Iya ya, lah, memang wajar. Wajar aja. Wajar kalau Calvin Phillips ada yang nawar. Tapi tahu lu aneh malahan. Loh enggak, tapi kan pertama dia kan pemain home ground. Yes. Kedua udah jelas dia Pep pun sudah ngasih statement pemain ini tidak cocok dengan gaya mainnya City, iya kan? gini. Harusnya kan paling enggak ya ada klub-klub dengan kasta middle lo lah nawar dia harusnya kan ada. Dia takut cedera atau apa sih nggak dipanggil timnas? Kegendutan. Oh, yang gak dibanding timnas tuh karena bukan cedera ya? Cedera ya. Makanya kalau Oh sampai Gareth Southgate bilang kita tidak menemukan pengganti Calvin Phillips. Goblok. Tolol. Ya, mungkin kalau ada Calvin Phillips juara tuh. Tai. Oke, Sabtu depan ya kita nobar. Semoga. Sabtu ini, sorry kan ya. Ken ini ya. gila loh dia ada ulang tahun anaknya tapi demi MU lawan City nih. Dibatalin. Dimajuin sama jangan dibatalin dong. Dimajuin sama gue nih. Ya. Mulai dulu lagi gitu dulu. Jangan dong. sempit Pak, Iya. pokoknya apa sempit Pak, gimana caranya? Nah, Sabtu depan buat Cislon ya. Tolong ya Siapin. Cislon ya. Tolong ya, 1 gol berapa gitu. Mumpung masih awal bulan. Masih awal bulan. Ada lagi prediksi berapa? Prediksi skor deh berapa? 2-1 City. 2-1 City. 2-1 City. 2-0 Bang, nggak ada striker Pak. Kasih takut gitu ini. Kayaknya 3-1 City. 3-1 City. 3-1 City. Tapi harus diakui kali ini City ini beda sama FA kemarin ya. Kayak ini kita nggak menemukan cara bagaimana kita menang. Iya. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai fans MU, sebagai channel Bondet ini adalah kita tetap pakai makanan andalan kita yaitu sate asin Garuda. Ya, kita tetap beli sate ini. Sejauh Garuda di dadaku. ini kalau kita beli sate ini kita MU belum pernah kalah. Betul. Ya? Ingat, Iya juga ya. belum pernah kalah. Jadi musim ini setiap nobar sate Garuda terus. Sate Garuda terus. Tiba-tiba win streak gitu ya. Win streak. Oke, thank you semua sudah nonton. Support terus channel ini dengan cara like, comment dan juga subscribe. Thank you for watching. Sabtu ini kita live jam 9. Kita akan start setengah 9. Mari kita seru-seruan bareng. Kita support Manchester United. Dikasih pressure. Siapa? Jam setengah 9 kita sudah siap di sini. Iya, setengah 9 kita sudah siap sih. Iya benar, biasa gitu kan setengah jam Iya, sebelumnya setengah kan. jam sebelum. Enggak, jangan dong. Karena yang nonton sudah. Thank you for watching. We Bored with Manchester. Always red. Bye-bye. Bye.